Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Mutia. Saya dari jurusan Manajemen Perpajakan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir komunikasi perpajakan yang berjudul perpajakan. Yang pertama definisi pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Dan yang kedua ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi anggaran. Yang kedua fungsi mengatur. Yang ketiga stabilitas. Dan yang keempat ada fungsi redistribusi. Dan yang selanjutnya ada juga jenis pajak. Jenis pajak itu terbagi menjadi 2. Satu, pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat itu ada PPH, PPN, PPNBN, bea materai, dan PBB. Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 5. 1. Pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame. Dan selanjutnya ada juga metode pengumpulan pajak. Metode pengumpulan pajak ini terbagi menjadi 3. 1. Ada self assessment system. Self assessment system ini pungutan pajak membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua ada official assessment system. Official assessment system ini merupakan pungutan pajak membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pungutan pajak. Dan yang ketiga ada withholding system. Withholding system ini adalah besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Dan selanjutnya ada juga tarif pajak. Tarif pajak ini merupakan dasar penggerakan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Dan di antara tarif pajak itu masuk juga ada jenis-jenis pajak. Dan jenis pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tarif progresif, tarif degresif, ada tarif proporsional, ada tarif tetap atau tarif regresif. Selanjutnya ada juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana untuk administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dan yang selanjutnya ada juga PKP atau pengusaha kena pajak. PKP ini adalah pengusaha atau bisnis atau perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Dan yang selanjutnya ada surat pemberitahuan pajak atau disebut juga dengan SPT. SPT ini adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah
Indonesia melalui DJP. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tata cara perpajakan SPT SPT itu terbagi menjadi dua. Ada SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan itu untuk penghasilan diri sendiri, penghasilan diri kita sendiri. Kalau itu disebut juga dengan SPT tahunan. Kalau SPT masa itu untuk melaporkan pajak yang dipotong atas dipungut atau orang lain, yang dipungut oleh orang lain gitu kan. Seterusnya ada juga surat tagihan pajak atau disebut juga dengan STP. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Sarana mengenai sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Fungsi SPT. Fungsi SPT itu terbagi menjadi 3. 1 ada sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Ada juga sarana untuk mengenai sanksi berupa bunga, dan ada juga sarana untuk menagih pajak. Dan yang selanjutnya ada juga surat setoran pajak atau disebut juga dengan SSP. SSP ini adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kayak gini ya. Yang selanjutnya ada juga SKPLB. SKPLB itu adalah surat ketetapan pajak lebih bayar. Maksudnya itu adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Berarti jumlah kredit itu lebih besar, jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Yang selanjutnya ada putusan banding. Putusan banding ini adalah pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, di mana wajib pajak itu keberatan untuk mengajukan untuk mengajukan keputusan kepada wajib pajak. Dan yang selanjutnya ada juga kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai. Adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Dan yang selanjutnya ada juga penanggungan pajak. Penanggungan pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan
hak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan yang selanjutnya ada juga kayak misalnya ada kita mempertanggungjawabkan atas orang pribadi itu harus mempertanggungan atas pembayaran pajaknya dia sendiri. Kayak gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.